Orang keji, kamu sedang memarahi siapa? Bab 182. Darlin menggigit bibir merahnya dan tidak membantah. Satu tangan seperti sudah hampir memasuki sofa di bawah tubuhnya. Darlin bisa menahan. Tidak berarti Perlina bisa menahan. Dia dengan tidak sungkan berkata, "Apakah kalian bangun langsung memakan sampah? Kenapa mulut kalian begitu bau sih?" Wajah beberapa wanita langsung berubah. Dengan marah melototi Perlina. "Kenapa ucapanmu begitu rendahan? Makanya, apakah kamu tahu kalau ayah Jen itu siapa? Masih berani begitu kurang ajar." "Hah? Ayahnya adalah Ligang? Atau ayahmu Ligang? Berani-beraninya mengancamku dengan identitas?" Perlina membuat ekspresi tidak senang. Bercanda. Jen saja tidak peduli. Apakah dia akan peduli dengan wanita-wanita yang mengikutinya? "Kamu ini." Wanita di samping masih ingin maju dan ditahan oleh tangan Jen. Jen juga tidak peduli dengan tatapan heran wanita itu. Sepasang mata terus menatap Darlin yang hanya diam. Dia tidak ingin melawan Perlina dan mengatakan omong kosong. Tujuannya adalah Darlin. "Darlin, kenapa kamu tidak berbicara? Apakah ucapan temanku membuatmu marah?" Darlin bersembunyi juga salah, tidak bersembunyi juga salah. Padahal tahu Jen memanggilnya, pasti tidak akan ada hal baik. Jen sudah berkata seperti ini, kalau dia masih tidak menjawab, Perlina pasti akan membantunya. Dia hanya bisa menatap tatapan Jen yang kejam itu, dengan tidak berdaya berkata, "Jen, aku tidak marah. Semoga kamu jangan memasukkannya ke dalam hati." Setelah berkata, dia mengatakan pada temannya yang di samping, "Perlina, ayo kita pergi." Perlina menatap tatapan Darlin yang meminta tolong. Dia pun menganggukkan kepala. Ya, ayo. Suasana di sini benar-benar buruk." Orang lain tidak tahu identitas Perlina. Melihat wanita yang lebih cantik dari diri mereka, tentu saja akan merasa cemburu. "Kamu sebaiknya jaga ucapanmu. Sejak kapan siapapun boleh sembarangan masuk ke sini? Makanya, Jen, nanti kamu harus memperingati manajer di sini. Setahun kita membayar puluhan juta di sini, bukan ingin bersama dengan orang rendahan seperti mereka." "Apa yang sedang kamu katakan? Coba katakan sekali lagi, hah?" Perlina sudah memakai sendal dan berjalan ke samping Christine yang sombong itu. Christine seketika tidak bereaksi terhadap wajah dingin Perlina yang mendekat. Tatapan yang mengerikan itu pun membuatnya terkejut. Langkah kakinya secara refleks pun mundur dengan tersendak bertanya, "Kamu? Apa yang ingin kamu lakukan?" Perlina dengan dingin berkata, "Penakut." Sekelompok wanita tidak ada kerjaan dan merendahkan orang lain. Malah tidak tahu dirinya lah orang yang akan direndahkan. Darlin menundukkan kepala, ingin melewati Jen dan pergi. Barusan melangkah, pergelangan tangannya ditarik oleh seseorang. Dia pun berhenti. "Darlin, kamu ingin pergi begitu saja ya? Masih mengatakan kalau kamu tidak marah." Darlin bisa merasakan kulit di tangannya ditusuk oleh kuku yang tajam. Dengan nada sangat tenang berkata, "Lepaskan tanganmu." Jen terkejut. Tidak percaya dengan suara yang dia dengar. Si keji berani membantahnya.
Tenaga di tangannya secara refleks menjadi semakin kuat. Wajahnya malah dengan lembut berkata, "Darlin, kamu masih marah karena masalah Yos ya? Aku sudah tahu, bagaimanapun kita juga adalah teman kuliah. Apakah kamu benar-benar ingin begini?" Jane membuat ucapannya seperti Darlin menyukai pacar teman baiknya sendiri. Sekarang dia tidak rela dan membuatnya terlihat seperti pelacur. Orang di sekitar yang mendengarnya pun melihat Darlin dengan tatapan yang berbeda. Sedikit kesal, merendahkan, jijik. Sebagai teman, Jane juga semakin marah dan membantunya. "Ya Tuhan, Jane, kamu benar-benar sudah menderita. Wanita seperti ini tidak pantas menjadi temanmu. Orang miskin memang keji, masih menganggap dirinya adalah Cinderella dan ingin menjadi ratu. Bermimpi di siang bolong. Tidak tahu siapa yang duluan menyodorkan tangan mencubit tangan Darlin. Orang di belakangnya ingin mencubitnya semakin kuat. Mereka pun merasa sangat senang. "Kamu benar-benar mengira dirimu bisa terbang dan menjadi ponik ya? Aku sarankan, kamu lebih baik patuh dan kembali bekerja di klub saja. Mungkin suatu hari nanti, suasana hatiku baik. Aku akan membawa beberapa tukang pergi menyapamu." Ucapan wanita itu membuat temannya ikut tertawa dan berkata, "Penny, kamu jahat sekali. Bahkan mencari tukang untuk membantunya. Orang keji sepertinya hanya pantas dengan pengemis dan orang terlantar. Kamu masih berani mengataiku. Mulutmu lebih sadis daripada aku." Tubuh Darlin mengirimkan signal sakit. Dia seperti tidak merasakannya. Dengan tatapan dingin menatap Jane. Suara yang jernih akhirnya menegaskan, "Lepaskan tanganku." Jane terbiasa dengan Darlin yang menurutinya dan tidak pernah membantah. Tiba-tiba melihat tatapan Darlin yang dingin. Dia pun merasa terkejut dan menjadi marah. Si keji yang pantas mati masih berani mengancamnya. Tatapan Jane terlihat kejam, wajahnya malah terlihat kasihan. "Darlin, jangan marah ya. Temanku bukan sengaja. Walaupun Yos menyukaiku, tapi kamu tidak perlu bersedih. Malam hari masih perlu bekerja di tempat seperti itu." Dia ingin membenarkan Darlin benar-benar bekerja di klub malam. Perlina yang mendengar ucapan wanita ini di saat melihat Jane asal berkata, dahinya begitu mengkerut. Dia langsung menghempaskan tangan wanita yang memegangnya. Dengan marah berjalan menghampirinya. "Kalau kalian berani omong kosong lagi, jangan salahkan aku tidak sungkan." Jane melihat Perlina berjalan kemari. Tatapannya terlihat sebuah keberhasilan. Begitu cepat disembunyikan ke dalam tatapannya. Di saat Perlina mendekat, tangannya yang memegang Darlin pun dilepaskan. Di saat semua orang tidak memperhatikan gerakannya, dia mengangkat kaki dan menginjak Penny yang paling dekat dengannya. "Siapa yang menginjakku?" Penny melihat Darlin yang terlihat terkejut, lalu melihat temannya yang ada di samping. Dalam hati sudah yakin orang yang menginjaknya adalah Darlin. Seketika matanya terlihat galak, mengangkat tangan dan ingin menamparnya. Darlin melihat Jane menginjak temannya sendiri pun terkejut sejenak. Tamparan yang datang langsung membuatnya terkejut. Semua orang pun terdiam karena suara tamparan itu. "Si keji, bukankah kamu hanyalah pelacur? Berani-beraninya menginjakku." Tangan Penny berada di udara, telapak tangannya terasa kebas. Bisa diketahui betapa besar kekuatan yang dia gunakan. Siapapun tidak melihat senyuman Jane. "Hah, mampuslah kau."
Tiba-tiba, sebuah tamparan begitu cepat dibandingkan tamparan Penny datang. Tamparan ini suaranya semakin garing. Penny pun kesakitan dan memegang setengah wajahnya sambil menjerit. "Si keji, berani-beraninya kamu menamparku." Perlina menghembuskan tangannya. Tatapannya terlihat merendahkan. Menyodorkan satu tangan dan menarik Darlin yang terdiam di sana. Dengan dingin melihatnya dan tertawa. "Si keji, kamu sedang memarahi siapa?" Jane ingin menghalangi. Penny sudah duluan menjawab. "Memarahimu?" Perlina menunjukkan tatapan terkejut. "Ternyata si keji itu memarahiku. Baiklah, aku mengerti. Si keji